Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fathers, perkenalkan nama aku Salwa Putri dari tim Fatforce. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang sistem accounting di VAT ERP. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada dua pembahasan yang bakal aku bahas di video kali ini. Yang pertama ada halaman dashboard accounting, yang kedua ada accounting system. Yang pertama aku bakalan jelasin dulu dashboard. Sebelum kita jelasin ke dashboard accountingnya, aku bakalan kasih tahu dulu apa itu dashboard. Jadi dashboard adalah sebuah tampilan grafis yang berisi informasi dan data penting yang disajikan dalam satu atau layar halaman. Oke, pada saat membuka halaman dashboard accounting akan ada dua menu halaman, yaitu overview dan reports. Nah, gambar di sini tuh tampilan utama ketika memilih halaman overview. Jadi ada dua ya di dashboard accounting ini, ada overview dan reports. Yang pertama aku bakalan jelasin dulu menu bagian overview atau ringkasan. Oke, pada saat kita membuka menu overview ini bakal muncul tampilan utama kayak di gambar. Jadi ada customer, vendor, invoice, dan bills. Jadi customer itu adalah individu atau perusahaan yang membeli sebuah produk dagang atau jasa. Vendor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pihak pemasok barang atau jasa. Invoice adalah lembar daftar tagihan dari penjual ke pembeli. Dan yang terakhir, bill adalah faktur dari pemasok yang cepat atau lambat harus dibayar. Nah, setelah tampilan dashboard yang seperti pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah, terdapat grafik income dan expense dalam satu tahun. Jadi, kalau yang belum tahu, income itu adalah pemasukan dan expense itu adalah pengeluaran. Nah, selanjutnya setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah terdapat tabel account balance yang terdiri dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan serta terdapat saldo rekeningnya juga. Dan di bawahnya ada tabel latest income atau pendapatan terakhir. Oke, yang selanjutnya setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah terdapat tabel recent invoice, yaitu daftar tagihan terbaru yang terringkas dalam tabel ini. Dan di bawahnya terdapat tabel recent bills, yaitu daftar tagihan yang harus kita bayar. Dalam tabel ini juga terringkas tagihan terbaru yang harus kita bayar. Oke, selanjutnya setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika kita scroll ke bawah terdapat grafik cash flow atau arus kas dari hari ke hari. Jadi ada dari hari ke hari, per bulan juga gitu. Jadi arus kas ini adalah laporan keuangan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran sehingga menghasilkan analisa keuangan apakah mengalami penaikan atau penurunan. Selanjutnya, setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah, terdapat perbandingan antara income dan expense. Jadi perbandingan ini ada per hari dan per bulan. Selanjutnya, setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah, terdapat diagram income dan expense berdasarkan kategori. Per tahun ya. Contoh kategorinya itu ada misalkan server, produk, dan lainnya gitu. Oke, selanjutnya setelah tampilan dashboard pada slide sebelumnya, jika di-scroll ke bawah, terdapat label latest expense atau pengeluaran terakhir. Di slide selanjutnya ini jika di-scroll ke bawah itu terdapat tabel statistik income dan bill per bulan, ada per bulan dan per minggu. Jadi dalam tabel ini ada total invoice bill generated atau invoice atau bill yang dihasilkan, ada total paid atau total yang sudah dibayar, dan total due atau total tenggat yang belum terbayarkan. Oke, yang terakhir di halaman menu ini, jadi yang terakhir ini ada tabel goal
Jadi tabel ini tuh bertujuan agar para tim dari perusahaan akan memiliki peluang yang lebih tinggi dalam meraih kesuksesan dan berkontribusi untuk perusahaan. Tabel ini juga untuk memantau seberapa jauh progres pada goal tertentu. Contoh di sini ada mobil dan beli dan bangun kantor. Jadi kita bisa memantau perkembangan progres goal ini. Oke, yang kedua, di sini kita bakal bahas reports. Nah, pada menu reports ini akan ada beberapa menu accounting. Yang pertama di sini ada account statement summary. Jadi account statement summary ini adalah ringkasan atau laporan yang berisi informasi penting tentang aktivitas keuangan dalam suatu akun atau rekening keuangan. Laporan ini biasanya mencakup jumlah saldo awal, jumlah debit dan kredit yang terjadi dalam periode tertentu, serta saldo akhir tahun. Yang kedua ini terdapat invoice summary. Invoice summary ini adalah ringkasan atau ikhtisar dari faktur penjualan atau pembelian yang mencakup informasi penting serta nomor faktur, tanggal faktur, jumlah total tagihan, jumlah barang atau jasa yang dipesan, dan metode pembayaran yang digunakan. Dalam invoice summary ini kita bisa memantau invoice pada perusahaan kita dan kita bisa mengecek perkembangan invoice dari satu bulan ke bulan yang lainnya. Nah, di sini ada diagram invoice ini dan ada daftar-daftar invoice dari bulan yang kita pilih untuk kita cek gitu. Nah, yang ketiga ada bill summary. Bill summary ini adalah daftar dari suatu tagihan atau tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan. Fitur dalam bill summary ini sama seperti invoice summary yang ada pada slide sebelumnya. Yang membedakan adalah invoice itu merupakan tagihan kita untuk perusahaan lain, sedangkan bill adalah tagihan untuk perusahaan kita yang harus dibayar. Selanjutnya ada yang keempat, itu adalah produk stock. Jadi contoh dalam produk stock ini kita bisa melihat stok produk yang kita jual ke customer. Jadi ini daftar-daftar stok produk kita gitu. Ya. Yang kelima ada profit and loss summary. Profit and loss summary ini adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dan kerugian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam terdapat transaction summary. Transaction summary ini adalah ringkasan atau daftar transaksi yang telah dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini biasanya digunakan sebagai laporan atau rekapan untuk memonitor dan mengontrol aktivitas keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan gambaran umum tentang aktivitas keuangan yang terjadi dan memudahkan dalam pemantauan analisis. Yang ketujuh, di sini terdapat income summary. Jadi pada income summary ini kita dapat melihat perkembangan pendapatan perusahaan dalam setiap tahunnya. Di situ juga ada diagram, ada tabel-tabel income summary-nya. Yang ke-8 ada expense summary. Jadi expense summary ini kita dapat melihat perkembangan pengeluaran perusahaan dalam setiap tahun sama seperti slide sebelumnya, income expense. Perbedaannya ini adalah expense atau pengeluaran, yang tadi yaitu income atau pemasukan. Oke, yang ke-9 terdapat income versus expense summary. Jadi ini tuh suatu ringkasan yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran seseorang atau suatu entitas selama periode tertentu. Ringkasan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pendapatan cukup untuk menutupi pengeluaran atau apakah ada kelebihan atau kekurangan uang. Dengan melihat ringkasan ini, seseorang dapat mengidentifikasi pola pengeluaran dan mengambil langkah-langkah untuk mengelola keuangan lebih efektif. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir di halaman dashboard reports ini adalah tax summary. Tax summary adalah ringkasan atau ikhtisar pajak yang mencakup semua informasi terkait pajak yang telah dibayarkan atau masih harus dibayarkan oleh suatu entitas atau individu dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi itu
dashboard di accounting ini. Selanjutnya ada halaman accounting system. Nah, pada saat membuka halaman accounting system ini akan muncul beberapa menu seperti gambar yang ada pada layar ini. Yang pertama ada vendor, customer, proposal, banking, income, expense, double entry, budget planner, financial goals, accounting setup, dan print setting. Yang pertama di sini ada customer. Jadi customer ini adalah individu atau perusahaan yang membeli suatu produk atau jasa. Dalam menu customer ini akan ada semua data customer perusahaan, dan di menu ini juga kita dapat menambahkan customer, dan di sini terdapat nama customer, kontak, email, dan balance juga. Yang kedua ada vendor. Vendor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pihak pemasok barang atau layanan jasa. Vendor pada perusahaan jasa merupakan vendor yang menjual kinerja atau layanan pemeliharaan ke suatu perusahaan. Di sini juga sama, kita bisa menambahkan vendor seperti customer. Kita bisa menambahkan nama vendor, kontak vendor, email, dan balance. Yang ketiga ada proposal. Nah, dalam menu proposal ini kita bisa membuat rancangan proposal untuk diajukan ke customer biasanya. Yang keempat ada menu banking. Jadi menu banking ini berkaitan dengan transaksi-transaksi melalui bank. Dalam menu banking ini terdapat dua bagian menu, yaitu account dan transfer. Untuk menu account berfungsi untuk menginput daftar-daftar rekening perusahaan. Dan untuk transfer berfungsi untuk menginput jika terjadi transfer di perusahaan tersebut. Oke, yang kelima di sini ada income. Income itu adalah pendapatan. Nah, dalam menu income ini terdapat 3 bagian menu, yaitu invoice, revenue, dan credit note. Yang pertama ada invoice. Invoice adalah tagihan. Dalam invoice ini kita dapat membuat tagihan untuk customer. Nah, yang kedua ada revenue. Revenue adalah total pendapatan yang perusahaan peroleh dari aktivitas bisnis. Yang ketiga ada credit note. Credit note ini adalah dokumen yang diberikan kepada customer sebagai tanda konfirmasi pengembalian barang. Oke, yang selanjutnya di sini ada expense. Expense ini adalah pengeluaran. Dalam menu expense ini terdapat 3 menu, yaitu bill, payment, dan debit note. Yang pertama ada bill. Bill adalah daftar tagihan dari perusahaan lain yang harus kita bayar. Jadi di sini kita bisa input tagihan yang harus kita bayar, dan di sini juga kan terdapat kolom status. Nah, kolom status ini bisa kita ubah menjadi apakah kita sudah membayarnya atau belum. Yang kedua ada payment. Payment adalah beban atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada debit note. Debit note ini adalah surat yang dibuat oleh customer atas permintaan kembali uang mereka karena terjadi kerusakan barang atau misalkan terjadi pelayanan jasa yang belum terpenuhi. Yang ketujuh di sini ada menu double entry. Nah, di menu double entry ini ada beberapa menu lagi. Nah, di sini yang pertama ada chart of account. Chart of account ini adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Ada 5 unsur dalam chart of account atau COA ini, yaitu aset atau harta, liabilities atau kewajiban utang, expense atau beban, income atau pendapatan, dan equity atau modal. Yang kedua ada journal entry. Journal entry ini adalah metode akuntansi untuk menunjukkan efek transaksi pada akun-akun COA atau chart of account. Jurnal adalah buku utama pembukuan. Buku tempat transaksi dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal-tanggal setelah ditentukan rekening debit dan kredit transaksi penjelasannya beserta disebut jurnal. Yang ketiga ada ledger summary. Ledger summary ini adalah daftar ringkas dari semua transaksi yang masuk atau keluar dari akun ledger selama periode tertentu. Ini mencakup semua kredit atau pengeluaran dan debit atau pemasukan yang terkait dengan akun tersebut.
Yang keempat ada balance sheet atau balance sheet atau neraca keuangan ini adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menyajikan gambaran tentang keuangan sebuah perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan mencerminkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada saat laporan tersebut disusun. Laporan ini memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki oleh perusahaan atau aset, apa yang harus dibayarkan atau kewajiban, dan nilai sisa yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau ekuitas. Yang kelima ada trial balance atau neraca saldo percobaan. Jadi trial balance ini adalah alat akuntansi yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Ini adalah daftar ringkas dari semua akun yang ada dalam buku besar bersama dengan saldo debit dan kredit masing-masing akun. Tujuan utama dari trial balance ini adalah untuk memeriksa apakah total saldo debit sama dengan total saldo kredit dalam seluruh akun. Jika keduanya sama, ini menunjukkan bahwa buku besar telah diisi dengan benar atau seimbang. Oke, yang ke-8 dalam halaman accounting system ini ada budget planner. Budget planner atau rencana anggaran adalah bagan yang berfungsi untuk menunjukkan aliran uang. Budget plan merupakan rencana anggaran yang dapat membantu dalam melakukan pengeluaran serta menyesuaikan kebiasaan pengeluaran yang kurang penting. Yang selanjutnya, yang ke-9 ada financial goals atau tujuan keuangan. Jadi ini tuh mengacu pada target atau sasaran keuangan yang ingin dicapai oleh sebuah entitas, bisnis, atau individu. Tujuan keuangan ini berfokus pada aspek-aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, laba, pertumbuhan modal, dan manajemen risiko keuangan. Financial goals ini sangat penting dalam perencanaan keuangan, pengambilan keputusan bisnis, dan mengukur kinerja keuangan. Yang ke-10 di sini ada accounting setup. Jadi di menu accounting setup ini untuk membuat, kita bisa menambahkan atau membuat teks atau pajak, kategori, unit, dan custom field. Nah, biasanya dari 4 ini akan digunakan untuk pengisian misalkan income ya dan lain-lain. Yang terakhir di sini ada print settings. Menu print settings ini untuk mengedit yang akan di-print seperti proposal, invoice, dan bill. Nah, jadi segitu ya menu-menu yang ada di accounting system ini. Nah, untuk tambahan nih. Nah, jadi di VAT ERP ini ada menu product system juga. Nah, halaman product system ini untuk membuat item atau produk. Karena misal nih kita mau ngisi invoice. Nah, di dalam invoice itu, jika kita mau mengisi invoice itu, kita harus nambahin item, kita diminta untuk mengisi item itu. Nah, untuk membuat item tersebut, kita bisa membuatnya di halaman ini. Jadi ada gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari aku tentang accounting system di VAT ERP ini. Mungkin cukup segini aja. Maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.